Nah, apa sih yang dimaksud kenakalan remaja itu? Ada yang tahu atau ada yang bisa memberikan contoh seperti apa kenakalan remaja? Seperti tawuran, Ibu. Ada Bullying, lagi? Bu. Ya, Bully, Bu. Rokok, gitu-gitu ya, Bu. iya. Yang tadi kalian sebutkan itu benar, termasuk perilaku kenakalan remaja. Nah, sekarang Ibu akan membahas tujuan pembelajaran atau metode yang akan kita pakai. Metode yang akan kita pakai kali ini menggunakan metode group investigation. Nah, ada yang tahu nggak group investigation itu apa? Kayak investigasi tentang permasalahan atau kasus ya, Bu. Nah, ya, tepat sekali. Jadi Ibu akan bahas sedikit tentang metode yang akan kita pakai. Sebentar Ibu men-share metode terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, jadi group investigation ini adalah salah satu metode pembelajaran yang menempatkan siswa ke dalam kelompok 4-6 orang untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan dari proses sains siswa. Artinya model group investigation ini masuk ke dalam metode pembelajaran kooperatif yang paling kompleks karena dalam metode ini menggabungkan beberapa landasan pemikiran berdasarkan pandangan konstruktivistik. Lanjut, ada langkah-langkah dalam melakukan group investigation. Yang pertama, mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang kedua, merencanakan tugas-tugas belajar. Yang ketiga, melakukan investigasi. Yang keempat, menyiapkan laporan akhir. Yang kelima, mempresentasikan laporan akhir. Dan yang terakhir, evaluasi. Nah, jika menggunakan metode group investigation ini, siswa mampu memiliki kemampuan pemecahan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pemecahan masalah, dan menarik kesimpulan. Adapun kelemahan dan kekurangan dan kelebihan dari group investigation ini. Yang pertama, dalam kekurangan itu adanya pertentangan antara kelompok yang memiliki nilai yang lebih tinggi dengan kelompok yang memiliki nilai rendah. Yang kedua, kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang dan siswa yang memiliki prestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan materi pelajaran akan makan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran yang konvensional. Bahkan dapat menyebabkan materi tidak dapat disesuaikan dengan kurikulum yang ada apabila guru belum berpengalaman. Dan yang kelebihannya itu, yang pertama ada unsur-unsur psikologi siswa menjadi terangsang dan lebih aktif. Lalu ada pada saat berdiskusi, fungsi ingatan dari siswa ini menjadi aktif, lebih bersemangat dan berani mengemukakan pendapat. Yang ketiga, dapat meningkatkan kerja keras siswa lebih giat dan lebih termotivasi. Yang terakhir, siswa dapat belajar dalam kelompok dan menerapkannya dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks serta dapat meningkatkan kecakapan individu maupun kelompok dalam memecahkan masalah dan meningkatkan komitmen. Berikut penjelasan dari tujuan pembelajaran menggunakan metode group investigation yang akan kita pakai hari ini. Sekarang Ibu akan membahas tentang materi kenakalan remaja. Sebentar, Ibu akan share PPT-nya terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Materi hari ini tentang kenakalan remaja. Dimulai dari pengertian remaja. Pengertian remaja menurut Harlock tahun 2003. Remaja adalah usia transisi seorang individu yang telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun masyarakat. Dapat diartikan remaja ini merupakan masa peralihan dari fase anak-anak ke fase dewasa,
Pada fase ini akan terjadi perubahan-perubahan seperti perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosialnya. Lanjut, kita langsung ke materi kenakalan remaja. Kenakalan remaja menurut Singgi tahun 1978 ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja secara sendirian maupun secara kelompok, yang sifatnya ini melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ya, bisa disimpulkan tingkah laku ini tentu saja yang merugikan banyak orang yang dilakukan oleh remaja. Baik, kita langsung masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis kenakalan remaja. Di sini ada beberapa jenis kenakalan remaja yang mungkin kalian temui di kehidupan sehari-hari, seperti tawuran, balapan liar, seks bebas, bullying, penyalahgunaan narkoba, dan bolos sekolah. Nah, seperti ini beri potret kenakalan remaja. Gambar yang pertama itu ada tawuran antar pelajar, bolos sekolah, terus tindakan bullying di sekolah, pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan lainnya. Nah, tugas kalian akan melakukan investigasi terkait materi yang tadi Ibu berikan. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 2 orang. Untuk kelompok pertama ada Anissa Dwi dengan Miranti. Kelompok kedua ada Aulia dengan Jahwa. Nah, yang kalian investigasikan adalah materi ini. Untuk kelompok pertama, identifikasi topik nomor 1, yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya tawuran pada remaja. Dan kelompok 2, mengidentifikasikan topik nomor 2, itu mengapa banyak remaja yang melakukan tindakan bullying. Apakah bisa dimengerti sampai sini? Ya, sudah dimengerti, Ibu. Baik, sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya terlebih dahulu. Jadi setelah kalian melakukan investigasi dan Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk kalian melakukan investigasi terhadap topik terkait yang Ibu berikan. Setiap kelompok akan memaparkan hasilnya, hanya perwakilan saja dari satu kelompok, 1 orang saja yang memaparkan hasilnya. Dan Ibu kasih waktu dari sekarang ya, selama 10 menit saja ya. Bisa dilaksanakan? Silakan. Kalian melakukan investigasi. Bagaimana kelompok 1? Progres pengerjaannya sudah sampai mana? Tunggu sebentar Ibu, bentar lagi. Ya, silakan kalian melakukan investigasi dengan topik itu seluas-luasnya karena waktunya masih ada ya.
Baik, karena waktunya sudah habis, silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil terkait materi yang diberikan tadi. Baik Ibu, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja saya tentang investigasi apa yang melatar belakangi terjadinya tawuran pada remaja. Tawuran atau budir adalah bentuk dari kekerasan antara sekelompok pelajar sekolah dengan sekelompok pelajar sekolah lainnya yang dapat merugikan banyak pihak. Menurut Rais, tawuran adalah perkelahian antara pelajar atau sekelompok pelajar yang sangat tercela dan dilakukan oleh pelajar. Terus latar belakang terjadinya tawuran ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal yang ada dari diri remaja dan perkembangan emosinya, dan yang kedua itu faktor eksternal, yaitu bisa dari orang tua, sekolah, guru, teman sebaya, masyarakat, dan lain sebagainya. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan para remaja menjadi beringas, brutal, emosional, tidak terkendali, anarkis, dan egoistis yang dapat memicu terjadinya tawuran pelajar. Akibat dari tawuran pelajar antara lain yaitu kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku, dan masyarakat, kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu, lalu ada trauma yang terjadi pada siswa atau masyarakat yang menjadi korban. Lalu untuk upaya penanggulangan terjadinya pelajar yaitu pertama tindakan preventif, yaitu yang dapat meliputi orang tua dan para murid di sekolah. Tindakan preventif adalah pencegahan secara dini dari segala bentuk penyimpangan perkembangan psikologis remaja yang mengarah dan dapat memicu terjadinya tawuran remaja. Hal ini sebaiknya dilakukan oleh guru dan orang tua atau psikologis di sekolahnya. Lalu yang kedua adalah program pencegahan jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan pergaulan tawuran tersebut. Sekian dari hasil pemaparan materi dari apa yang melatar belakangnya terjadi tawuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik, bagus sekali Anissa. Untuk kelompok 1 sudah cukup. Silakan untuk kelompok 2 memaparkan hasil dari investigasinya. Baik, saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi saya dengan Aulia tentang mengapa banyak remaja yang melakukan tindakan bullying kepada remaja. Bullying atau penindasan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain, seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun, dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Menurut Riauskina, Juwita, dan Sositio 2005, mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Faktor penyebab remaja rentan terlibat kasus bullying, yang pertama ada remaja cenderung impulsif dan emosional. Dalam hal ini, emosi remaja tidak stabil alias naik turun. Remaja bisa saja senang saat ini dan tiba-tiba marah tanpa sebab beberapa saat kemudian.
Yang kedua, lingkungan yang familiar dengan kekerasan disebut dapat mempengaruhi pola pikir para remaja untuk bersikap brutal. Ditunjang dengan faktor psikologi yang masih labil, remaja rentan meniru perilaku brutal. Pada akhirnya menyebabkan mereka berpikir bahwa kekerasan bisa menjadi satu pelajaran untuk mengakhiri suatu perkara. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua atau dari keluarga. Faktor yang tidak dapat dihilangkan dari penyebab kekerasan di kalangan remaja adalah faktor keluarga. Semua pasti setuju jika pendidikan moral yang sesungguhnya berasal dari keluarga. Sebaliknya, jika di dalam keluarganya seseorang seringkali mendapati anggota keluarga yang berdebat, adu mulut, hingga melakukan KDRT, jangan heran jika mendapati remaja bersikap yang sama. Dan yang terakhir, memiliki riwayat sebagai korban bullying juga menjadi salah satu faktor penyebab terbesar seseorang tega melakukan hal yang sama kepada orang lain karena rekam jejak kekerasan dalam memorinya. Ini membuat seseorang mengingat dan perlahan terpanggil untuk meniru hal yang sama. Mereka yang belum memiliki kestabilan emosi serta kematangan pikiran cenderung akan melakukan hal yang ketika mereka yang belum memiliki kestabilan emosi serta kematangan pikiran cenderung akan melakukan hal yang ketika ia merasa kecewa dengan orang lain. Baginya, kekerasan merupakan hal yang lumrah dan menjadi solusi tepat untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Dampak dari pembulian ini, korban bullying rentan mengalami masalah pada kesehatan fisik maupun mental, seperti mengalami masalah mental. Bullying pada anak bisa memicu perasaan rendah diri, depresi, cemas, serta kesulitan tidur dengan nyenyak. Kondisi ini juga menimbulkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Upaya menghentikan pembulian, yang pertama, temui seseorang yang kamu percaya dan beritahu pada mereka apa yang terjadi padamu. Yang kedua, jika bullying terjadi di sekolah, beri tahu seorang guru atau penasihat sekolah dan tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Yang ketiga, jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying pada pihak yang punya wewenang. Kalau kamu berani, tandanya kamu menyelamatkan dirimu sendiri dan korban bullying lainnya. Dan yang terakhir, jika bisa mulai ada tanda-tanda bullying kepadamu, tunjukkan sifat berani dan percaya diri agar pembuli berpikir ulang untuk melakukan tindakan itu padamu berulang kali. Mungkin sekian hasil dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali kelompok 2 dan terima kasih juga kepada kelompok 1. Untuk hasil pemaparan setiap kelompok udah bagus. Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang masalah yang kalian investigasi tadi. Jadi, faktor-faktor kenakalan remaja ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal ini terdapat krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Untuk faktor eksternal ini ada faktor dari keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sosial yang kurang baik. Nah, baik masalah remaja, tawuran maupun tindak bullying yang dilakukan, tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan karena bagaimanapun juga apa yang mereka lakukan itu salah. Selain bisa merugikan orang lain, juga bisa merugikan diri mereka sendiri. Seperti dalam faktor krisis identitas ini, di fase ini remaja mengalami kegagalan dalam mencari jati dirinya, bukan mengarahkan dirinya ke arah yang positif, malah mengarahkan dirinya ke arah yang negatif. Lalu pada kontrol diri, remaja tidak bisa membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan malah melakukan tindakan yang tidak bisa diterima di masyarakat. Nah,
pada faktor eksternal ini, contohnya saja dari faktor keluarga. Kenapa faktor keluarga ini menjadi salah satu faktor dari kenakalan remaja? Karena pengaruh besar di dalam keluarga ini sangat mempengaruhi tingkah laku pada sifat remaja, seperti bisa karena kurangnya komunikasi, adanya kurangnya perhatian, dan perselisihan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, sehingga menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja. Nah, jika sebagai berikut, cara pencegahan dan penanggulangan yang dapat kita lakukan terhadap kenakalan remaja ini, yang pertama, untuk pencegahan ini bisa membangun keluarga yang harmonis, menanamkan keimanan dan ketakwaan, memberikan perhatian dan kasih sayang, memberikan keteladanan hidup, mendorong remaja berkreasi positif, membangun lingkungan yang kondusif, dan mengawasi dan membangun komunikasi. Nah, dan apabila remaja tersebut sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan ke arah seperti kenakalan remaja, kita bisa menggunakan penanggulangan berupa memberi pemahaman atau nasihat, tidak mengucilkan remaja yang nakal, memberikan pengobatan dan rehab. Hal ini diperlukan apabila remaja tersebut termasuk pecandu narkoba. Lalu mengarahkan pada kegiatan positif, menyalurkan hobi dan bakat, serta memberikan bimbingan dan konseling. Sampai sini sudah cukup? Cukup, Ibu. Dari materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah cukup memahaminya? Sudah cukup, Ibu. Baik, jika sudah paham semua, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil pemaparan kali ini. Satu orang saja untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang kita bahas hari ini. Saya boleh, Ibu? Ya, boleh. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kenakalan remaja adalah perilaku buruk yang bisa dilakukan oleh remaja, mulai dari hal simpel seperti mencontek, pembulian, tawuran, dan sebagainya. Kenakalan remaja bisa terjadi dikarenakan dari dalam diri siswa itu sendiri dan juga dari ruang lingkup hidup remaja itu sendiri, baik pengaruh dari temannya maupun keluarganya. Demikian Ibu kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih Anissa. Sepertinya untuk materi hari ini kita sudah cukup, kesimpulan juga sudah diberikan. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Jadi pertemuan kali ini tentang kenakalan remaja sudah selesai Ibu bahas, dan paparan hasil diskusi kalian juga sudah Ibu terima. Jadi untuk kelas hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.